Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Husnainiatri dengan NIM 14482012111103. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang imunologi. Yang pertama, apa itu imunologi? Imunologi berasal dari bahasa Latin yaitu immunis dan logos. Immunis yang berarti kebal dan logos berarti ilmu. Kemudian, imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kekebalan tubuh. Imunitas adalah perlindungan dari penyakit, khususnya penyakit infeksi. Sel-sel dan molekul-molekul dalam tubuh manusia yang terlibat di dalam mekanisme perlindungan akan mengaktifkan respon kekebalan dengan cara membentuk sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan sistem daya tahan tubuh untuk melindungi dari berbagai mikroorganisme jahat penyebab infeksi atau penyakit. Apabila patogen terpapar ke tubuh kita, maka kita akan meresponnya dengan membentuk respon imun dari sistem imun. Patogen adalah agen yang menyebabkan penyakit apabila masuk ke dalam tubuh, dan antigen adalah bagian dari patogen yang bisa menimbulkan respon imun. Respon imun terbagi menjadi dua fase, yaitu fase respon imun alami dan fase respon imun adaptif. Respon imun alami akan terjadi apabila terpaparnya imunogen ke tubuh kita. Apabila sistem imun alami ini bisa mempertahankan tubuh dari serangan imunogen, maka kita tidak akan menderita sakit. Itu fase pertama. Sebaliknya, apabila sistem imun alami tidak bisa mempertahankan terhadap serangan imunogen, maka kita akan sakit atau terinfeksi. Itu fase kedua. Sel-sel imun, sel-sel tubuh yang berfungsi atau bertugas dalam sistem imun yaitu kelompok sel-sel darah putih atau leukosit. Dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berperan dalam respon imun alami, meliputi sel makrofag, sel neutrofil, sel eosinofil, sel dendritik yang disebut sel APC, yaitu sel APC berperan dalam mengenali dan mengubah imunogen yang nantinya akan diserahkan ke sel-sel yang berperan dalam imun adaptif. Kemudian ada sel NK atau natural killer. Yang kedua, berperan dalam respon imun adaptif. Yang pertama ada sel limfosit B yang berperan menghasilkan antibodi. Yang kedua ada sel limfosit T yang berperan menghasilkan sitokin. Sitokin itu mengaktifkan sel-sel yang berperan dalam sistem imun untuk lebih aktif dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan mikroba yang sifat infektifnya tinggi, seperti bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan virus. Kemudian ada jenis-jenis antibodi. Antibodi merupakan glikoprotein yang berikatan khusus dengan substansi atau molekul asing yang disebut antigen. Antibodi atau imunoglobulin dihasilkan oleh sistem imun dan penting untuk pencegahan dan perlawanan infeksi oleh substansi asing seperti bakteri, virus, parasit, dan zat patogen lainnya. Terdapat 5 jenis imunoglobulin, yaitu yang pertama imunoglobulin G. Imunoglobulin G adalah antibodi utama dalam darah dan memiliki kemampuan kuat yang mengikat bakteri dan racun, serta berperan penting dalam sistem pertahanan biologis. Ini adalah salah satu-satunya isotipe yang dapat melewati plasenta dan yang ditransfer dari tubuh ibu melindungi bayi baru lahir. Kebanyakan antibodi yang disetujui sebagai terapi berasal dari imunoglobulin G. Yang kedua ada imunoglobulin A. Imunoglobulin A sebagian besar terdapat sebagai monomer atau bentuk Y tunggal, namun membentuk dimer atau kombinasi 2Y dalam sekresi seperti cairan usus, sekret hidung, dan air liur. Untuk mencegah invasi bakteri dari mukosa, selaput, ia juga terdapat dalam ASI dan melindungi saluran pencernaan bayi yang baru lahir dan infeksi bakteri dan virus. Yang ketiga ada imunoglobulin M, yang dibangun dari 5 unit struktur dasar
berbentuk Y dan terutama didistribusikan ke darah, diproduksi pertama kali patogenifasi oleh sel B. Imunoglobulin M memiliki peran penting dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh. Yang keempat ada imunoglobulin D, yaitu terdapat pada permukaan sel B dan dilaporkan berperan dalam induksi produksi antibodi dan pencegahan infeksi saluran pernafasan. Yang kelima yaitu imunoglobulin E, yaitu reaksi imunitas terhadap parasit dengan mengikat sel emas. Imunoglobulin E diyakini terlibat dalam alergi seperti polinosis. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kekebalan tubuh. Yang kedua ada sel-sel imun yaitu sel leukosit atau sel darah putih yang terbagi menjadi dua kelompok tugas. Pertama, respon imun alami yang meliputi sel makrofag, sel neutrofil, sel eosinofil, sel dendritik, dan yang disebut APC dan sel NK. Yang kedua, ada respon imun adaptif yang meliputi sel limfosit B dan sel limfosit T. Terakhir, terdapat 5 jenis imunoglobulin, yaitu yang pertama imunoglobulin G, yang kedua imunoglobulin A, yang ketiga imunoglobulin M, yang keempat imunoglobulin D, dan yang terakhir imunoglobulin E, yang berbeda dalam urutan asam amino dan jumlah domain di area konstan pada rantai berat. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.